Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintah. Sedangkan pemerintahan ada dua, yaitu pemerintah secara luas dan pemerintah secara sempit. Dan pemerintah secara luas adalah semua alat kelengkapan negara, yaitu yang dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah secara sempit yaitu kekuasaan eksekutif. Dengan pemerintah dan pemerintahan ini, kita harus bisa menjalankan pemerintah secara luas dan secara sempit. Dengan pemerintah secara luas, semua alat kelengkapan negara ini yaitu termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif. Sedangkan pemerintah secara sempit yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu tentang pemerintahan yang ada di dalam pemerintahan, yaitu sesuai ada pemerintahan di dalam dinas instansi, yaitu seperti dinas kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi, koperasi, dan lain-lain, dan termasuk Disnaker. Sedangkan istilah pemerintahan sebagai fungsi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sedangkan pemerintahan sebagai organisasi mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya yaitu fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen, dan badan-badan dan dinas dan instansi pemerintah. Pengertian pemerintahan yaitu termasuk Dwi Praja, yaitu pendapat Donor, dan Tri Praja oleh Montesquieu, dan Catur Praja adalah Van Vollenhoven. Di dalam pemerintahan kita harus bisa menjalankan tiga ini, yaitu Dwi Praja, Tri Praja, dan Catur Praja. Kemudian di dalam pengertian pemerintahan tadi itu adalah pengertian pemerintahan, kemudian sesuai pendapat Van Vollenhoven, pemerintah atau tata praja, ini adalah hukum peraturan perundang-undangan, hukum tata pemerintahan, hukum acara peradilan, dan hukum kepolisian. Ini adalah keterkaitan ini harus bisa dijalankan sesuai dengan pemerintahan, sesuai dengan catur praja ini. Keempat ini yaitu ada keterkaitannya sesuai dengan pendapat Van Vollenhoven, yaitu pemerintah. Definisi hukum administrasi negara menurut Utrecht, hukum administrasi negara adalah menguji hubungan hukum yang istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat negara melakukan tugas mereka yang khusus. Artinya pemerintah ini harus bisa menjalankan sesuai pejabat negara yang telah diberikan atau sesuai dengan tugas khusus yang diberikan oleh sesuai dengan administrasi negara. Dan menurut Oppenheimer, hukum administrasi negara adalah menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Karena apa dikatakan bergerak? Karena negara tanpa administrasi negara, negara kita tidak akan berjalan. Di sini ada lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia sesuai dengan hukum administrasi negara yang diterapkan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sesuai dengan Della Baservan, yaitu hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab
maka negara menjadi berfungsi atau beraksi. Sesuai dengan peraturan itu mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Bagaimana pemerintah bisa menjalankan pemerintahannya dan bisa mengayomi warga negaranya dengan keamanan dan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah. Artinya, kita tidak bisa membedakan baik itu tinggi rendah. Yang penting kita bisa menjalankan administrasi negara sesuai dengan fungsinya. Apabila badan-badan itu menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Kemudian hukum administrasi negara merupakan hukum dalam keadaan bergerak. Kenapa dikatakan bergerak? Karena administrasi negara semua ada di lembaga-lembaga di negara kita, yaitu kelembagaan negara. Tanpa ada administrasi negara, kemudian negara kita tidak akan berjalan. Menurut Lokman, hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya, termasuk hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat. Karena warga masyarakat ini adalah yang berasal dari warga yang paling bawah, kemudian berhasil, kemudian bisa menjadi seorang pemimpin dan kewenangan, yaitu bisa mengatur kenegaraan kita sesuai dengan hukum administrasi negara. Jadi pendapat orang-orang yang ilmuwan tadi sesuai dengan Van Vollenhoven, kemudian Utrecht, kemudian Oppenhoven, semua adalah sama. Intinya kita harus bisa menjalankan hukum administrasi negara sesuai dengan fungsinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.